wa jami masyayikhina wa ustadz alamitana wa muridina wal manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu, adapun bab al-khamisu yang kelima wassalasuna dan 30. Bab yang ke-35. Apa yang dibahas di dalam bab yang ke-35 yaitu dzikru abwabin nari, menerangkan pintu-pintunya neraka. Pintu-pintunya neraka. Kalau kemarin kan nerakanya ya, apinya itu prosesnya bagaimana kemarin sudah. Sekarang pintu-pintunya. Mudah-mudahan kita nggak usah nyari pintunya lah ya. Cuman karena ini urutannya ada ya dibacakan. Ya, yang harapannya karena kita tahu pintu-pintunya begitu, kita tidak ingin ke sana gitu loh maksudnya ya. Laha itu bagi neraka sab'atu abwabin, adapun ada 7 pintu. Kalau dalam kitab Taqul Akhbar ini ada 7 pintu. Likuli babin itu di tiap-tiap pintu minhum. Adapun sebagian dari ahli neraka juz'un, adapun bagian maksumun yang sudah dibagi-bagi, minar rijali dari para laki-laki, wan nisa'i dan para perempuan. Nah, ini Pak Kadus ya, yang kemarin mimpi ingin ke neraka biar campur artis, tidak bakal ketemu ya. Mohon maaf ya, tidak ada pesanannya. Karena sudah dibagi laki-laki yo awor laki-laki, perempuan yo dengan perempuan. Jadi jangan mimpi kalau di sana besok tuh ketemu apa namanya artis-artis itu ya. Bagiannya lain-lain. Di neraka perempuan didewekkan, laki-laki didewekkan. Gagal rencana ya. Padahal rencana ke neraka mah seneng ngawur artis kemarin ya kan. Rupanya laki-laki dewek, perempuan dewek, sudah ada tempatnya sendiri. Ya bangsa kita di dunia ya apa namanya? Penjara laki-laki, penjara perempuan. Radiwar Pak Dar ya. Kenaan Pak Dar kok jarene wis dicita-citake ra sido iki. Gitu ya. Wis rasa cita-cita ke sana ya. Ruwiyah diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi, jadi ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nyampaikan kepada kita lewat apa? Lewat pertanyaan beliau kepada malaikat Jibril. Salah, maka bertanya siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bertanya Jibrilah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi suatu saat itu baginda Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Apa pertanyaannya Nabi kepada malaikat Jibril? Akanat, apakah ada wahai Jibril, apa abwabuha, pintu-pintunya neraka. Bagaimana sih Jibril? Pintu-pintunya neraka. Ka abwabina hadihi, apakah seperti pintu-pintu kita Jibril? Bril, pintu neraka bagaimana sih? Apa ya kayak pintu-pintu kita ini? Rupanya tidak begitu. Qala, maka berkata siapa malaikat Jibril, lah, nggak begitu Nabi. Jadi sesudah ibaratnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, pintunya pun nggak seperti pintu rumah-rumah kita. Kalau pintu rumah kita kan seperti itulah ya kan. Walakinnaha, tetapi pintu-pintunya neraka itu maftuhatun, terbuka lebar, apa ba'duha, sebagian pintu, asfala, di bawahnya, min ba'din, dari bagian yang lain. Jadi pintunya beda dengan kita. Kalau kita kan samping sini, samping sini, samping sini gitu ya.
Kalau pintu neraka enggak begitu, Pak Kadus. Bawah sini, nanti atasnya ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Gitu caranya. Atau mau menghitung dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nah, yang atas itu yang paling enak. Yang kemarin itu ya. Siksanya paling ringan itu yang kemarin tuh. Dipakai slot dari apa kemarin? Api, terus melegak sampai ke otak. Nah, itu paling enak begitu besok. Itu kata Pak Muin, bukan ini hadis kemarin dulu ya. Kata Pak Muin pula, ini juga hadisnya Nabi, saya cuma bacakan dan nerangkan. Percaya yo karepmu, ora yo karepmu. Nah, ora urus. Bacakan tok tugasnya, menyampaikan tok tugas saya itu ya. Jadi kata Nabi begitu. Tanya kepada malaikat Jibril, piye to Bril, pintunya api neraka itu, pintunya neraka. Oh, apakah seperti pintu rumah kita? Enggak, wahai Muhammad, tetapi dia bersusun-susun. Nah, itu seperti itu, bersusun-susun. Lah, susunannya itu minal babi dari satu pintu, longgar pintunya ya. Ombo, lebar. Ilal babi kepada pintu yang satunya lagi, itu masih rotu sab'ami ati sanatin, andaikan kok kita jalan ke pintu satunya itu 700 tahun. Jadi pintu sini sampai pintu yang satunya lagi lebarnya seberapa Pak? Andaikan jalan kaki 700 tahun baru sampai. Itu lebarnya begitu. Nah, bayangin sendiri seberapa lebarnya, bayangin sendiri. Ini tulisannya begitu. Andaikan kita berjalan dari satu pintu ke pintu satunya itu 700 tahun. Begitu. Bayangin sendiri, kan? Nah, kita berjalan 1 jam sampai SDM Pak Kadus ya. Berapa kilo itu? Nah, itu kan? Nah, sampai SDM itu kalau berjalan kaki anggaplah 2 jam ya. Lah ini 700 tahun berjalan, itu lebarnya satu pintu. Itu. Kalau nak nyoba ya terserah lah. Kalau bisa enggak usah lah ya. Enggak usah pesan tiket ke sana. Kullu babin adapun tiap-tiap pintu minha dari 7 pintu tadi itu asadun lebih berat apanya kharron panasnya minal ladzi dari pintu yalihi yang menyandinginya. Lah terus selisihnya seberapa Pak? Sab'inal di'fan 700 kali 70 kali lipat. Umpama yang bawah ini ibaratnya apa tuh namanya? Panasnya itu 1000 derajat umpama ya. Berarti atas apa namanya? Bawahnya nanti itu kali 70. Berarti 70.000 derajat. Bawahnya lagi kali 70 lagi. Berarti 140.000 derajat. Ke bawah gitu lagi Mbak. Tapi ora usah golek sing isorene lah ya. Nah iso sing dhuwur dhewe aja ketemu gitu ya. Qala alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi bertanya lagi. Nah ini yang tinggal di sana tuh siapa sih? Nah, mudah-mudahan kita nggak ikut di situ ya. Qala maka bersabda siapa baginda alaihi salatu wassalam, man itu siapa wahai Jibril? Sakana yang akan menempati hadil abwabi kepada inilah pintu-pintu. Jibril, itu kamu nerangkan kok ada 7 pintu tadi, terus panasnya bertingkat-tingkat tadi. Itu yang nempatin situ siapa sih? Nah, tanya Nabi kepada malaikat Jibril. Qala maka lalu berkata siapa malaikat Jibril? Amal babu adapun pintu al asfalu yang paling bawah. Pintu yang paling bawah. Fafihi maka itu di dalam pintu tersebut siapa itu mu'al munafikuna adapun orang-orang yang munafik. Waman dan orang-orang kafaro yang kafir min ashabil maidati dari orang-orang yang mendapatkan maidah di surat Maidah itu. Wa ali fir'auna dan keluarganya Fir'aun. Jadi nanti yang menempati neraka paling bawah itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir dari orang-orang yang menerima maidah dari langit di surat Al-Maidah itu, dan keluarganya
Fir'aun. Ya. Kalau kok ingin mencangkok nasab dari Fir'aun ya terserah. Terus namanya apa? Neraka yang paling bawah itu. Wa ismuhu, dan adapun namanya neraka yang paling bawah, yang penghuninya orang munafik, orang kafir, orang yang mendapatkan maidah, keluarganya Fir'aun tadi, itu hawi al-hawiyatu, namanya neraka hawiyah. Paling bawah itu namanya neraka hawiyah. Penghuninya orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang menerima maidah, orang-orang yang menerima keluarganya Fir'aun. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu ya. Nah, alamatnya munafik bagaimana Pak? Cari sendiri nanti. Yang pertama apa kemarin? Ida hadasa kadaba, ketika ngomong bohong. Ida wa'ada kholafa, ketika berjanji mengingkari. Terus apa yang satu? Wa idat ma'ana khona, ketika dipercaya berkhianat. 3 itu alamat munafik. Walaupun pura-pura nggak usah bohong pokoknya. Nanti tidak termasuk. Yang jujur-jujur baik ya. Padahal mu'alif rahimahullah, itu pintu yang pertama namanya hawiyah, terus penghuninya orang munafik, orang kafir, ashabul maidah, keluarganya Fir'aun. Wal babu, dan adapun pintu asani yang tingkat kedua, fihi itu di dalam pintu tersebut al musyrikuna, adapun orang-orang yang syirik-syirik, yang menyembah selain Allah. Wa ismuhu, dan adapun namanya neraka yang tingkat kedua, itu al-jahimu, namanya neraka jahim. Wal babu, dan adapun pintu as-salisu yang ketiga, tingkat 3, itu fihi di dalam neraka yang di pintu tingkat 3, itu as-sobiuna, orang-orang yang sobiun. Sobiun itu di mananya apa di situ Pak? Menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala. Terus neraka yang pintu atau tingkat nomor 3, wa ismuhu, dan adapun namanya neraka yang tingkat 3, yang penghuninya orang penyembah berhala, itu sakorun, namanya neraka sakor. Itu yang nomor 3. Wal babu, dan adapun pintu ar-rabi'u yang keempat, itu fihi di dalam neraka pintu keempat, iblisun, adapun iblis. Waman, dan orang-orang tabi'ahu, yang mengikuti iblis. Neraka keempat, iblis dan pengikutnya. Wal majusa, dan orang-orang majusi, penyembah api. Wa ismuhu, dan adapun namanya neraka tempatnya iblis dan anak buahnya dan manusia yang mengikutinya dan orang yang menyembah api, itu ladho, namanya neraka ladho, artinya mudat. Walal mu'alif rahimahullah. Wal babu, dan adapun pintu al khamisu yang kelima, fihi itu di dalam penghuni pintu kelima, al yahudu, adapun orang-orang Yahudi. Wa ismuhu, dan adapun namanya neraka yang pintu kelima, itu khutomatun, namanya khutomat. Wal babu, dan adapun pintu as-sadisu yang nomor 6, itu fihi di dalam pintu yang nomor 6, an-nasoro, adapun orang-orang Nasrani. Wa ismu, dan adapun nama neraka yang pintu ke-6, itu sairun, namanya neraka sair. Sudah mentok ini. Sesudah itu summa amsaka, maka lalu diam siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Sesudah neraka ke-6 ya, malaikat Jibril itu terus sedih. Beliau itu apa namanya, nundukkan kepala itu. Krono Jibril dimbahi, loh, ayo Jibril lanjutkan. Neraka yang tingkat ke-7 siapa penghuninya? Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi alaihissalam, ya Jibril, wahai Jibril, lima, kenapa latah bironi, tidak mengabarkan siapa engkau nih kepadaku, an
sakanu babi kepada orang yang menempati pintu as-sabiu yang tingkat 7. Bril, ngapa kau diam wae? Neraka yang tingkat 7 itu loh. Itu penghuninya siapa? Kok malah diem? Nah, gitu. Padahal malaikat Jibril ya sedih. Faqala maka lalu berkata siapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, atas alani, apakah benar-benar ingin bertanya siapa engkau nih kepadaku anhu dari neraka tingkat 7? Nabi, sungguh engkau ingin bertanya di neraka yang tingkat 7? Apa kata Nabi? Faqala maka berkata siapa Nabi, bala iya, oh sudah terlanjur tahun 6. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan masih 1. Ayo sebutkan sekalian, kata Nabi. Qala maka lalu berkata siapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai baginda Nabi aku Muhammad, ahlul kabairi adapun yang menghuni pintu neraka atau neraka yang tingkat paling atas, paling ringan, itu ahlul kabairi ahli-ahli dosa besar min ummatika dari umatmu. Sedih makanya nggak mau ngomong sebenarnya malaikat Jibril. Rupanya kita yang nempati, ya kan itu. Makanya malaikat Jibril nggak mau ngomong sebenarnya. Rupanya bagian kita. Ya. Rupanya alladzina orang-orang matu yang pada mati walam yatubu dan belum pada bertobat. Nah, itu ya. Rupanya umatnya Nabi hingga dia disolati belum mau sholat. Itu di neraka yang paling atas. Makanya bagaimanapun sholatlah. Beler yolah, nakal yolah, yang penting sholat. Menurut Aisyah tuh, kalau bisa tuh begitu. Nah, sudah beler sholat tidak, nggak ada apanya nanti, nggak ada income-nya istilahnya gitu loh. Beler yolah, nakal yolah, tapi usahakan sholat. Ya syukur-syukur nggak nakal, nggak beler, nggak dolim, tapi mau sholat. Itu begitu. Sehingganya mati belum tobat, mati belum tobat dari meninggalkan sholat. Karena mendengar itu fakhara maka lalu pingsan siapa an-nabi alaihi salam baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksian dalam keadaan bingung siapa alaihi baginda Nabi mendengar itu baginda Nabi sungguh sedih sampai beliau itu pingsan. Kenapa sih kok ada umatku ini yang sampai mati belum mau tobat? Kok ada sih umatku ini sampai mati belum mau sholat? Nabi sampai pingsan dengar itu. Walal mu'alif rahimahullah. Falamma afaqa maka ketika tersadar siapa baginda Nabi, qala maka berkata siapa alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi berkata, ya Jibril wahai malaikat Jibril, automat sungguh besar sekali apa musibah. Waduh Jibril, bagaimana sih kok umatku ada yang seperti itu? Sungguh luar biasa musibah yang aku terima. Kok ya masih ada umatku yang sampai mati belum tobat. Kok ya ada umatku yang sampai mati belum sholat. Sampai pingsan Nabi itu dengar itu ya. Wastadda dan sangat apa khaufi takutku ayat khulu jika kok masuk siapa akadun satu saja min ummati dari umatku annaro kepada api neraka. Aku sungguh sedih Bril kalau satu saja dari umatku itu kok masuk neraka. Ini loh ya, itu tuh sungguh umat yang kurang ajar. Nabi itu ya enggak ikut melakukan dosa, ya kan? Yang dosa kita, ya kan? Yang enggak sholat kita, yang enggak puasa kita, yang enggak zakat kita. Nah, yang pingsan beliau, ya, coba bayangin, saking sedihnya. Kok yo aduh aku sesayang itu kepada umatku, kok masih ada umatku yang belum mau tobat, belum mau sholat, belum mau puasa, belum mau
zakat, belum mau jamaah, belum mau ngaji dan lain sebagainya. Itu begitu. Qala maka berkata siapa Jibril, malaikat Jibril, na'am benar wahai Nabi, yadkhulu akan masuk siapa ahlul kabairi, orang-orang yang melakukan dosa besar min ummatika dari umatmu. Maka ketika dibagi berita seperti itu, summa baka lalu menangis siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan baginda Nabi menangis, ya fabaka maka juga lalu menangis siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, dibukai dikarenakan melihat baginda Nabi menangis. Karena mereka berdua tuh CS. Karena baginda Nabi menangis nggak tega, ya kan? Maka juga malaikat Jibril juga ikut menangis. Itu saking sayangnya baginda Nabi kepada kita. Nah kita tuh yang umatnya itu enak-enakan, tidak peduli dengan apa yang disampaikan Nabi, apa yang dibawa Nabi, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Sayang sebenarnya ya. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril wahai malaikat Jibril, wahai Jibril, kalau aku nangis itu wajar, tapi lima kenapa tabki engkau juga menangis, angta adapun engkau, angta ya engkau, wa angta adapun engkau itu ar-ruhu roh al-aminu yang dapat dipercaya kepercayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril, kalau aku nangis wajar, mikirkan umatku. Lah kamu malaikat dosa ndak punya, salah nggak punya, kok ya ikut nangis. Nah, coba. Apa yang dikatakan Jibril? Qala, maka berkata siapa Jibril, malaikat Jibril, akhafu takut siapa saya an ibtala, jika mencoba siapa Allah bima dengan cobaan ibtala yang sudah mencoba siapa Allah bi dengan Haruta, yaitu kepada malaikat Harut, wa Maruta dan malaikat Marut. Aku bukan apa-apa ya Nabi, aku takut walaupun aku nanti juga masuk api neraka. Kenapa kok begitu? Seperti yang dialami malaikat Harut dan Marut, sombong. Aku tidak mungkin ya Allah bermaksiat, wong aku malaikat. Sungguh manusia kok bisa macam itu, kalau punya nafsu ya kan itu. Akhirnya apa? Kau tidak percaya kalau punya nafsu itu berat, kata Allah mengatakan kepada malaikat Harut dan Marut. Itu. Wah nggak percaya aku pasti kuat ya Allah, kasihlah nafsu. Nanti nggak apa-apa. Nah, tetap aku beribadah kepadamu, ngabdi nggak maksiat. Betul. Sekali dicoba oleh Allah, dikasih nafsu, diturunkan ke bumi, enggak lagi. Nengok perempuan tuh langsung pada diperkosa, ya kan itu. Kalau kita kan ngerayu dulu Pak Kadus ya, Pak Sekdes lah SMS dulu ya kan. Ini tidak dia, nengok langsung dikejar macam hewan tuh. Oh, langsung ngegas ibaratnya. Nah itu dikasih nafsu nggak kuat, masih hebat manusia, masih ngerayu dulu, masih delik-delik, dia terang-terangan. Ada perempuan nyuci dikejarnya, dibahasnya. Nah, itu Harut dan Marut. Bahwa maka adapun cobaan itu alladhi, yaitu cobaan atau perkara abka yang menjadikan menangiskan apa perkara tadi ini kepadaku. Itulah wahai Nabi, aku ini ya nggak tahu apa aku ini ke surga atau ke neraka. Loh kalau aku dicoba seperti Harut dan Marut, tak yo nanti aku di neraka gitu. Maka mendengar pembicaraan baginda Nabi dan malaikat Jibril ini, maka fa'auha maka lalu memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala, ya Jibril wahai malaikat Jibril, wahai Muhammadu dan wahai Nabi Muhammad, ini sesungguhnya saya itu ab'adakuma, menjauhkan siapa aku kumah kepada kalian berdua minan nari dari api neraka. Memang wahai Jibril, wahai Nabi Muhammad, aku yang menjauhkan kalian berdua dari api neraka. Tapi ingat-ingat, walakin la ta'manna, tetapi tidak akan aman siapa kalian semua min adabi dari siksaku. Kalau aku berkehendak ya enggak urus.
Siapapun itu, nabi, nah rasul, nah malaikat, kalau aku berkehendak ya tidak akan ada yang aman. Itu seperti itu ya. Jadi itulah ibaratnya pintu-pintu api neraka. Yang pertama namanya apa tadi? Al-babul ula tadi. Babul ya, yang pertama untuk orang munafik, untuk orang kafir, untuk ashabul Maidah dan juga keluarganya Fir'aun, yaitu namanya Hawiyah. Pintu yang kedua untuk orang-orang musyrik namanya neraka Jahim. Pintu ketiga untuk orang-orang yang menyembah berhala namanya Sakor. Pintu yang keempat untuk iblis dan orang yang mengikuti iblis dan orang-orang yang menyembah api namanya Ladho. Pintu yang kelima untuk orang-orang Yahudi namanya Khutoma. Pintu yang keenam untuk orang-orang Nasrani namanya Sair. Nah, pintu yang terakhir itu untuk kita ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak ke sana. Karena sebenarnya alamat kita nggak ke sana. Alamat kita di surga. Bapak Adam kita dari surga dan kita ditetapkan masuk surga. Jadi seperti itu. Kecuali yang tidak mau. Inna umati fil jannah illa man aba. Semua umatku nanti ke surga kecuali orang yang tidak bisawab. Alhamdulillah.